Hai semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini Foni akan bikin lagi resep masakan khas Banjar. Nah, di Banjarmasin itu juga ada satu makanan yang terkenal banget enak. Jadi kalian jangan hanya soto Banjar aja taunya. Nah, kali ini Foni akan menghadirkan satu menu masakan khas Banjar yang juga enak, yaitu daging masak habang. Foni kasih nama daging masak habang yang bikin mermelek saking enaknya. Nah, Foni itu punya pengalaman dulu, ada satu tempat makan yang jual daging masak habang itu cukup enak. Nah, jadi mudah-mudahan Foni bisa menduplikasinya. Berhubung Foni nggak bisa pulang kampung. Oke, langsung saja kita ke dapur mungil Foni. Dapurnya mungil, orangnya kecil, hasilnya gokil. Pertama-tama siapkan setengah kilogram daging sapi, aku pakai yang khas dalam, kemudian potong berlawanan serat biar dia empuk. Siapkan juga setengah biji kelapa yang sudah diparut, 25 biji cabai besar kering seperti ini ya, harus yang kering kayak gini, ada kok dijual di pasaran. Kemudian disiapkan juga 15 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, dan jangan lupa kaldu rasa sapi. Siapkan juga 1,5 biji gula merah. Kemudian kita akan memulai memasaknya. Panaskan wajan dan sangrai kelapa parutnya ya. Nah, ini adalah proses yang penting banget, dimana kita harus mesangrai kelapa parut ini sampai dia benar-benar berubah warna. Ini cukup effort banget ya, karena ini nggak bisa ditinggal saudara-saudara. Jadi harus terus diaduk sampai dia berubah warna agak-agak kecoklatan. Nah, ini udah mulai ada terlihat warna cantiknya gitu ya. Ini bukan dikasih pewarna atau bahan-bahan apapun. Ini murni ya hasil kita mengesangrai. Ini harus terus diaduk biar dia nggak gosong. Jadi makanya ibu-ibu pasti akan mulai membentuk otot-ototnya. Otot-otot lengan nih, pastikan warnanya jadi seperti ini ya. Jadi kayak gula aren kayak gitulah warnanya. Kemudian ini kita sisihkan dulu dan kita dinginkan dulu ya ibu-ibu, sambil kita melanjutkan proses berikutnya. Bersihkan bijinya, cabai-cabai kering ini, dan direbus. Nah, nanti bentuknya seperti ini setelah kita rebus, jadi agak bersihan dikit gitu ya. Kemudian haluskan bawang putih, bawang merah, biasalah gandengannya mereka berdua ya. Dan masukkan juga cabai keringnya ini. Nah, jadi kenapa kita rebus? Biar dia teksturnya lembek ya. Jadi lebih mudah juga untuk dihaluskan. Nah, ini udah jadi, bumbu halusnya itu seperti ini. Jadi teksturnya itu kayak pasta-pasta gini lah ya. Nah, ini yang namanya bumbu masak habangnya. Kita udah siap. Kemudian nih proses kelapanya kita lanjut lagi. Tadi udah disangrai, kemudian ini harus dihaluskan. Nah, bentuknya tuh juga kayak gini. Jadi kayak pasta juga gitu ya. Jadi kita harus bener-bener effort lah bikinnya. Ini udah selesai kelapanya yang udah kita haluskan. Kita sisihkan dulu. Kita melanjutkan ke proses berikutnya. Kita rebus daging. Si daging ini harus direbus dulu ya. Potongannya sih biasanya saya kotak-kotak kecil, tapi terserah aja buat kalian. Nah, berikutnya kita langsung panaskan minyak dan tumis yang namanya bumbu halus. Ya, ini kita tumis-tumis dulu hingga bumbunya itu matang ya. Terkeluarlah semua sudah aroma-aroma wanginya yang menggoda jiwa ya. Tapi meskipun udah wangi belum selesai ya. Ini kalau udah matang kayak gini, udah mulai agak kayak kental-kental kayak gitulah ya. Kayak istilahnya tuh airnya itu udah mulai mengering. Kita masukkan yang namanya daging yang udah kita rebus ya. Ini aku pakai setengah kilo aja, tapi kalau kalian mau pakai untuk bahan ini, resep ini 1 kilo juga bisa ya. Aduk sampai dia tercampur rata. Kemudian masukkan kelapa yang sudah kita haluskan. Ini kalau kalian bisa merasakan aromanya ya. Ini wangi banget, gengs, wangi banget perpaduannya. Cocok meong ya. Kemudian kita aduk rata, tambahkan setengah sendok makan garam ya. Kemudian setengah sendok makan kaldu sapi, 1 sendok makan gula pasir ya, ditaburkan aja. Ini masih ya menggunakan filling-filling kayak gitu. Kemudian aduk rata agar semua bahan tercampur. Namanya masak emang kayak gitu ya bunda, harus dipakai filling, perasaan gitu. Kalau misalnya kurang baru ditambahkan lagi macam-macamnya. Masukkan air rebusan daging ya. Jadi jangan dibuang bekas air rebusan dagingnya itu, karena itu kaldu banget ibu-ibu.
Nah, kemudian aduk rata ya. Ini sudah terlihat ya, warna-warnanya cantik sekali, merah yang saya inginkan. Masukkan lagi gula merah ya. Ini gula merahnya disesuaikan aja porsinya. Ini karena ukurannya kecil-kecil, jadi aku pakai 1,5. Jadi kalian pertimbangkan sendirilah kira-kira bagusnya kayak gimana. Karena penggunaan gula merah itu sendiri penting banget ya dalam proses pembuatan daging masak habang. Ini udah meletup-meletup bulu kutuk kayak gini. Ini tandanya udah matang ya. Jadi kita akan proses ke berikutnya. Ini enak banget, tapi kalau bumbu udah enak mantep gitu ya, kayak saya tinggal mempresto lagi. Kita harus memastikan aja gitu dagingnya bener-bener empuk ya, karena bumbu udah enak, resepnya udah mantep. Jangan sampai rusak gara-gara dagingnya yang kurang lembut. Jadi kita harus presto dulu sekitar 40 menit. Ini udah 40 menit, aku langsung saja akan angkat. Ini belum selesai gengs, karena yang namanya daging masak habang ala Banjar itu ya, itu harus kuwentel ya, jadi bukan berkuah-kuah kayak gini. Jadi beda dengan masak Bali ya, beda tekstur lah. Nah, ini dimasak lagi untuk menyusutkan kuahnya. Dijamin banget ya, dagingnya pasti empuk sekali karena digodoknya lama ya, direbusnya lama ya, dimasaknya lama, dipresto juga. Mantep banget. Ini sebenarnya kalian bisa cemplungin juga nih. Wah, cemplungin ya, masukin juga telur rebus boleh, tahu boleh. Nah, supaya kalian punya gambaran nih ya, beberapa waktu yang lalu itu aku sempat masak ini juga, tapi isiannya lengkap, ada telur rebus, ada tempe ya, aku pakai tempe, jadi enak banget ini juga dimasukin kayak gini. Kalau di Kalimantan mah dikasih iwak haruan makin mantep. Biar makin mantap kita bumbui lagi ya. Ini kita tambahkan 1 sendok makan garam lagi, setengah sendok makan kaldu sapi, 1 sendok makan gula pasir, kemudian kita aduk-aduk ya. Karena udah pasti ini bumbunya itu masih kurang gitu ya, kayak garam-garamnya itu, makanya dikoreksi rasa aja. Jadi kalau misalnya ada yang kurang-kurang bisa langsung ditambahkan. Nah, ini udah mulai kental ya. Ini saya bilang kenapa ya, daging 1 kilo masih bisa pakai resep ini, karena tuh lihat bumbunya ya. Melimpah ruah amboy. Ini seharusnya sih tadi aku masukin telur rebus juga ya, biar nggak sayang gitu ya, eman ya bumbunya. Taburkan bawang goreng Bu, biar makin asoy, makin enak ya makannya. Nah, ini udah jadi ya daging masak habang kita ya. Kurang lengkap kalau belum bikin acar. Ini gandengannya harus pakai acar, karena kalau tanpa acar itu kayak Romeo tanpa Juliet. Aduh, kurang banget, hampa rasanya. Siapkan 1 buah wortel, 1 buah mentimun, dan juga cuka makan. Ini yang bikin sedep. 5 siung bawang merah dan 6 biji cabai. Cabainya terserah aja ya. Kalau misalnya mau pedas lebih juga nggak apa-apa. Ini timunnya atau bahasa Banjarnya bilungka ya. Kita potong dulu kecil-kecil kayak gini. Namanya acar, pasti potongannya tuh harus kecil-kecil, bukan? Kalau gede-gede dia urap namanya ya, lalapan. Wortel ini juga dipotong kecil-kecil, kotak-kotak kayak gini ya, biar makannya lebih enak. Nah, kemudian kalau bawang merahnya diiris terserah aja. Mau tipis boleh, mau agak tebel-tebel kayak aku gini juga boleh, karena aku sukanya tebel kayak gini ya. Kemudian dicampurkanlah semua bahan ini dalam satu wadah ya. Pastikan wadahnya itu dalam bentukan mangkok gitu ya, karena nanti ada kuah-kuahnya dikit ya. Nah, kemudian taburkan cabai. Cabainya sih biasanya nggak diapa-apain sama orang Banjar ya, utuh kayak gitu aja. Kemudian tambahkan bawang merah. Udah, ini kita masukkan 250 ml air dan dicampurkan dengan 1,5 sendok makan cuka. Cuka makan ya, ini enak banget, lekoh. Oke, ini kemudian ditambahkan juga dengan 2 sendok makan gula pasir. Nah, kalau sudah lengkap kayak gini, masukkan juga 1 sendok teh aja garam. Udah lengkap, semua masuk, aduk rata ya, biar mereka guyup, rukun ya, damai, tentram. Ini mangkok gua kekecilan lagi ya, tapi nggak apa-apa, saya akan berusaha. Nah, ini udah acar kita udah siap, udah jadi ya. Ini dimasukin kulkas makin enak lagi, dingin-dingin empuk ya. Jadi pas banget ya, lauknya udah gurih banget, kemudian ditambah yang seger-seger kayak gini. Ditambah lagi sama nasi putih hangat, wah cocok banget ya, dijamin kalian boros banget sama nasi. Nah, ini dia daging masak habang yang bikin merem melek saking enaknya. Nah, kita coba dulu ya hasil masakan dapur Mungil Foni. Seharusnya kalau dagingnya empuk udah pasti, tapi kita cicipi rasanya pas atau enggak. Dagingnya empuk, rasanya gurih dan ada manis, ada gurih campur, enak pokoknya. Ini sudah mirip ya, udah menyerupai, hampir sama dengan
daging masak Habang favorit Roni di kota Barabai. Oke, langsung saja. Buat kalian yang pengen masak ini, langsung dibikin. Ini simple banget cara bikinnya dan rasanya pasti enak. Buat kalian yang sudah nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Terima kasih.